kita akan tuntaskan tentang stres. Kembali lagi di Ngasur 3.0 di jam 12 malam ke atas. Pam param pam 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 pam. Net. Kenapa selalu uis? Aku kenapa ya? Jadi sampai hari ini boy, intro belum ada boy. Elektronik boy. Intro elektronik dari salah satu kawan kita. Semoga ada. Namanya undang dia dulu sih boy. Udah aku ajak sih. Iya kah? Nah, cuman si Din lagi sibuk kerja. Soalnya di luar kota dia kerja. Tenggarong. Jauh beda loh, dia Kukar loh, kita Samarinda. Jauh Tenggarong. Jauh badar. Gimana tuh Win? Apa tuh boy? Nah jadi gini Win, kemarin sebelumnya tuh yang tiga hari kedua itu kita bahas tentang corona loh. Yang bukan coronanya, maksudnya kita terkena COVID. Kita mendeklar secara tidak langsung bahwa kita sebagai penyintas. Ini kita pernah kenal. Ribet banget ya. Nah itu Win, itu kan kita bilang tentang stres tuh. Nah pada akhirnya ada nggak sih? Bukan ada. Gimana sih caranya kita keluar dari stres itu? Cara yang kamu lakukan? Nanti kita versinya dulu ya. Nah. Oke, kalau aku sih karena pada saat kamu sudah mampu untuk mengenali dirimu, sebenarnya secara nggak langsung kamu juga sudah tahu apa yang kamu suka dan apa yang tidak kamu suka. Oke. Ya kan? Dan semua orang cenderung untuk mengalihkan itu sih sebenarnya. Ada yang cenderung mengalihkan rasa stres itu, tapi di sisi lain ada juga yang menghadapi, tergantung yang mana yang dipilih pada saat itu yang paling memungkinkan. Kalau aku sih pada saat itu awal-awal sebentar, tadi itu pengantar dulu ya. Iya. Pengantar ilmu dulu ya, pengantar ilmu psikolog. Aku tuh berusaha keilmuan gitu. Iya, anjir ya. Kamu kok tahun ini kemarin kamu juga bahas tentang kamu kaitkan dengan keilmuan loh, seriusan. Iya kan? Nanti kamu nonton deh. Nah, aku tuh berusaha walaupun secara nggak langsung sudah mulai terkikis. Mantap. Apa bagus. Kalau kamu kan masih nyangkut banget nih. Iya. Masuk tuh ilmu kuliahmu sama bisa aja tuh iya. Kalau aku kan agak sedikit. Iya, geser. Makanya kadang-kadang butuh referensi tetap untuk ngerti yang kayak gituan. Kembali ke tadi itu boy, kalau kamu katakan bagaimana cara menghadapi stres versi kita masing-masing. Tadi kan ada dua hal yang ku katakan, satu dihadapin, dua kadang-kadang dialihkan. Awal-awal sih kita masih aku masih istilahnya boy, nggak percaya sih dengan apa yang terjadi sama diriku pada saat COVID itu. Sempat ya? Iya. Sembuh. Berhari selesai. Demam biasa. Tapi sebelum kamu menyatakan positif, sorry kepotongin. Itu kamu udah pernah ini nggak kayak yang standar flu demam? Iya kan, kayak kemarin kita ngomong kan fase-fase itu kan masih kita ternyata keluar ya. Flu aja masih sok berani. Tapi kok aneh. Tapi kok melemah. Tapi kok hilang. Tiba-tiba kok mampet sebelahnya ini. Kok sesak napas, ya kan? Iya. Pada akhirnya sadar ini nggak bisa nih. Itu fase pertama yang bikin aku stres. Dan pada saat aku stres, karena menurutku yang paling berbahaya, salah satu hal yang paling berbahaya bagi orang yang tidak punya komorbid di COVID adalah stresnya boy. Ternyata ya? Iya, menurutku ya. Menurutmu? Bukan, beda kalau orang punya komorbid mungkin dia bakal lebih fokus dengan sakitnya itu yang didompleng dengan COVID. Benar. Tapi kalau bagi kita yang insya Allah fisiknya masih kuat, yang nggak ada masalah pernapasan lah contohnya. Nggak ada apapun. Siapa tahu orang bingung boy komorbid apa? Nggak ada yang nonton ya, lupa. Ngapain kita jelasin ke orang? Komorbid penyakit bawaan. Kan? Iya kan, apapun itulah. Kita kan nggak punya penyakit bawaan. Iya. Sampai hari ini sih belum terdeteksi. Nah kemarin kemarin aku kan sempat terdeteksi bukan COVID ini, tekanan darah tinggi. Ternyata enggak, itu cuman karena aku begadang berturut-turut. Aku kan belum tahu nih. Belum tahu. Rencana tapi rencana diabetes. Rencananya diabetes, tapi janganlah hancur. Lagi harus ngontrol makananku kayaknya gula-gulaku nih. Nah itu kan. Dan pada akhirnya ngerasa bahwasanya mungkin salah satu hal yang paling dirasakan bagi orang-orang kayak kita stres. Karena kita merasa baik-baik aja boy, tapi kita dipaksa untuk tidak ngapa-ngapain.
Iya 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 iya. Iya kan? Iya iya. Iya. Itu kan nggak enak banget tuh. Di luar dari kebiasaan ya. Kalau orang yang memang pada dasarnya hobi di rumah, Heeh. beda loh. Suka sendirian dengan orang yang betul-betul bisa diam di satu tempat dalam waktu yang lama. Kalau Radit COVID kayaknya dia udah stres. Iya kan? Dia terbiasa sudah Ya, di kayak rumah. gitu orang kayak gitu terbiasa kan. Oh, tapi justru protek banget orang kayak gitu tuh. Iya. Ngeri Kan proteknya. perfeksionis kan harus tes dan lain sebagainya, Iya. memastikan bahwa lingkungannya aman. Tapi kalau aku mikir waktu itu nggak bisa gini terus tuh. Bahkan aku yang tahu ilmunya, boy, dihadapkan dengan kenyataan Tentang kayak stres. kita apa ya, teori hebat gitu nah, tapi pada saat Iya, iya. praktek langsung kosong. Aku sempat lost tuh, boy, beberapa hari. Anjir, ngapain ini? Pada kita mulai download aplikasi untuk nonton film. Bahkan kamu main game itu sampahnya. Iya, aku tuh jarang main game. Nggak sampah sih, maksudnya itu sebuah perubahan yang menurut kita ya. Menurutku ya sampahnya aslinya sampai main game. Saya harus main game karena Tapi aku juga lakukan. nah, ya kan pada akhirnya menghadapinya begitu kan, ada stress Iya, iya. coping lah. Pengalian dari coping ya? Pengalian dari stres ya? Iya, Mengalihkan stres. mengalihkan dari stres, sesuatu hal yang dirasa itu masuklah di diri kita dan itu bisa kita lakukan. Ya tadi dihadapkan dengan dua pilihan kan. Pertama dihadapi, kedua dialihkan. Aku kan masih awal ngalihkan, enggak percaya, apa sih istilahnya ya. Kalau orang kayak gitu tuh masih nggak mau percaya lah. Ya, Tapi sama pada sih. akhirnya ini sudah kena, sudah pasti lah. Nah itu dulu deh kalau aku, boy. Kalau kamu kayak mana, boy? Kalau aku kemarin sempat merasa, ini aku dosa betul nih memperoleh COVID. Jujur aja. Nah, awalnya kan memang nggak percaya. Bukti ketidakpercayaanku simpel. Aku nggak mau tes. Tapi aku nanya terus ke kamu. Bahkan kamu sudah kasih jawaban yang munyak. Iya. Intinya kamu kalau mau ini. Kamu itu kan poinmu kan. Pas aku nanya lagi, kamu kembalikan di jawaban yang sama. Karena aku juga memang, aku sadar aku ngesali betul. Nanya itu terus. Iya. Soalnya kamu sudah positif loh. Soalnya pada saat itu aku sudah positif. Dan aku masih sosokan ragu. Masih ragu. mempertanyakan. Iya. Ya itu sih, aku memang banyak mempertanyakan aja kemarin. Iya kak, masa ya, aduh, nggak kerja dong aku, kayak apa segala macam. Banyak lah pertimbangan. Sampai akhirnya pas keluar hasilnya, ya udah nggak down juga, ada senang juga karena jadinya istirahat. Tapi satu sisi Video ada. Iya, video ada. Positifnya kan aku jadi bisa lakukan hal yang menyenangkan, yang kusenangin gitu loh. Tapi negatifnya ternyata selama isolasi mandiri ini nggak seenak seperti yang kupikirkan. Di awal aku pikir aku memang betul satu capek banget, butuh istirahat gitu yang lebih. Maksudnya sehari 2 hari. Kenapa hari ketiga dampaknya lebih parah? Muncul ini loh yang baru-baru itu, Win, kayak nggak bisa cium. Ya kan itu perlahan. Iya. Aku tuh cuman bener-bener demam sehari, Win. Sehari. Flu sehari. Habis pegal sehari. Tapi yang lama tuh yang di sini nih. Iya, yang pelupuk yang mata aku bilang sakit. kamu di pelupuk mata sakit kan. Sama. Nah itu yang lama tuh sama yang itu tuh, yang nggak bisa cium, Iya. sama nggak bisa ngerasain. Ya aku sih ngerasa bahwasannya salah efek-efek itu membuat kita jadi stres kan, apalagi Iya. apa ya, berita tentang COVID itu dalam tanda kutip menurutku lebay banget kan. Dan kamu nggak tahu kamu ya, kalau aku udah bener-bener ngikutin itu seriusan. Iya, makanya Nggak pernah aku gitu. Setiap hari di-expose, setiap hari kita dihadapkan dengan situasi-situasi di Iya. media. Iya. COVID ini begini, ada teori baru begini. Terlepas dari ini ya, terlepas dari kontradiksi yang bahwa di lapangan nggak sesuai dengan data real ya. Karena aku pernah dengar tuh sebagai petugas kesehatan ya harus real-realan lah. Tapi aku pribadi memang udah nggak urus sih. Nah iya, makanya terlepas dari tadi kan bahwasannya menurutku karena mungkin aku terlalu banyak lihat, dengar dan lain sebagainya, persepsi itu justru membuat aku jadi beban aja di pikiranku dan pada akhirnya stres. Pengalihanku pada saat itu ya Lakukan yang hal yang menyenangkan. hal-hal yang memang menurutku masih bisa aku lakukan dan masuk akal, tapi tidak membahayakan orang lain. Ya kan? Aku keliling iya, aku tetap pakai masker. Aku tahu itu di beberapa persepsi orang salah, tapi daripada aku bertaruh akan 2 hal, boy. Kondisi mental aku buruk, aku bisa jadi orang yang ofensif, marah-marah nggak jelas. Iya. Ya kan? Atau aku coba untuk menghibur diriku, Aku sempat sih itu. tapi aku tetap, insya Allah aku tetap menjaga protokol kesehatan kok. Ya kan? Kalau aku, maafin gue potong, kalau aku justru ofensif sempat. Karena memang aku nggak tahu cara keluar dari kebosanan ini. Bete kan, bosan, aduh. Jadi terus dihubungin terus, jadi ofensif. Ya udah nggak usah ngubungin. Aku bilang aku ini aman lah. Kayak apa pun cuma nih
maksudnya pertanyaan yang dari A sampai Z aku udah tahu akan ditanyakan tuh, padahal ini capek. Ya, aku sampai sempat kayaknya butuh jubir aku nih. Maksudnya Kamu ngomong sama jubirku aja dah. sampai sempat pikir sih ya. Enggak lah, maksudku gini banget gitu. Iya iya sih. Orang sakit kok terlalu diginikan juga. Aku tahu sih itu perhatian, tapi bayangkan ada 100 orang yang perhatian sama kamu gitu. Misalnya ada lebih dari satu yang perhatian sama kamu dan dia tanyakan hal yang sama kan. Iya, benar. Nah itu sih. Itu kayaknya masalah semua manusia ya. Iya. Menjawab pertanyaan yang berulang-ulang tuh menjengkelkan. Iya, aku senang diperhatikan, tapi tolonglah caraku untuk menghadapi ini semua dan melewati ini semua dengan cara ya sudah biarkan aku sendiri dulu berusaha dengan caraku. Ada beberapa tahapan-tahapan penyembuhan yang sudah disampaikan petugas kesehatan ke aku. Itu kan kurasa informasinya sudah cukup dan kamu juga dikasih obat-obatan Cina. Karena tebal-tebalmu kan. Ya. Disuruh minum dan aku juga digitukan kan macam-macam lah dikasih. Ya placebo aja, yakin aja kalau ini sembuh. Dan apa ya boy, inti dari pembicaraan kita ini salah satu hal tersetres nggak yang pernah kamu rasakan menurutmu, atau kamu pernah merasakan yang jauh lebih stres daripada ini? Stres sama depresi sama gak sih? Kurang lebih. Depresi itu season selanjutnya. Iya. Season Karena aku setelah pernah baca-baca aku juga pernah depresi ternyata. Tapi kalau stres yang parah kemarin sih memang COVID. Iya. Stres-stresnya aku sama kerjaan sampai aku merasa aku nggak bisa padahal bisa. Itu lebih stres. Bedanya apa ya? Kita pernah depresi, kita pernah stres, tapi ini berkepanjangan gitu dan sustainable. Dan tanpa persiapan sih menurut gue nih. Nggak ada yang mau siap boy, nggak ada yang siap. Iya, makanya itu. Halo Aswin, 2 hari lagi COVID ya. Iya, saya siap dulu. Saya jalan-jalan dulu ke puasa kan kita tahu nih. Iya, betul perkiraan. Jadi tiba-tiba blek positif. Anjir ya. Orang tua aku kasih tahu marah-marah awalnya kan, iyalah marah-marah, dia takut kan. Iya benar. Tapi Iya. pada akhirnya setelah itu agak cooling down. Tapi orang tua aku nggak ada obat boy. Apa? Dipaksa pulang. Nggak tahu juga orang kantormu itu tidur di rumah aja. Iya, Nanti kamu di kamar aja. Aku bilang perjalanannya itu loh, aku bilang. Iya. Terus kondisiku memang kacau betul saat itu. Aduh, jadi ribut lah. Jadi udah kata mamaku, kalau di sini kan kamu enak makan segala macam, nggak akan keluar uang banyak. Nggak keluar uang banyak sih, tapi keluar korban banyak. Jadi kalau aku sih tipsku buat semua orang yang mungkin terlepas itu kena COVID ataupun tidak, bagaimana cara menghadapi stres ya tenang. Itu pada akhirnya aku sempat di posisi itu boy, tenang, diam, pikirkan dulu. Oke, aku COVID, apa yang harus kulakukan nih? Oke, dari sisi medis sudah obat bla 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 selesai. Oke, dari sisi mental apa sesuatu hal yang bisa buat aku bahagia? Jalan. Oke, sudah, ternyata masih. Oke, download film, nonton Attack of Titan, sesuatu film yang terakhir aku tonton 2015 waktu itu. Dan pada akhirnya aku tonton lagi. Aku nggak tahu karena nggak ngikutin lagi karena memang lagi rame juga itu. Jadi aku tahu karena sempat diulas sama si Radit kan. Aku nonton dari 2015. Oh iya, walaupun sebenarnya 2013 sudah ada. Sempat nonton season 1 sampai habis, tapi habis itu nggak aku ikutin lagi. Akhirnya aku download itu lagi. Oke, sudah nonton. Ternyata masih kurang. Oke, download game. Ya kan, main. Beberapa kali aku download game tuh aku hapus-hapusin tuh. Karena aku memang basicnya nggak suka main game gitu. Iya benar-benar. Oke. Mengalihkan saja. Terus sudah, pada akhirnya selesai. Akhirnya aku pulang boy. Dan kamu tahu apa yang membuat aku bahagia? Lihat kaktusku di rumah, lihat tanamanku. Kaktusku sudah. Tapi itu udah sembuh kan? Itu pada sudah sembuh. Maksudnya takutnya itu sesuatu hal yang kurindukan boy. Aku kembali lagi ngebersihin kamarku, ngetata ulang barang-barang yang berhamburan. Bahkan konsepnya berubah sekarang yang kamarnya. Dan itu enak banget ternyata. Tuh, mungkin kamu karena sudah sering tinggal di sini ya pada akhirnya kamu di sini. Kan kehidupanku di rumahku kan. Iya. Bukan di rumah kakakku. Iya. Nah, kebetulan pada saat itu nggak ada orang. Kembali ke rumah tuh dalam 1 hari stresku tuh kayaknya langsung lepas semua boy. Iya sih. Itu sih healingku itu. Iya. Kalau kamu apa? Kalau aku memang hal yang sering aku sebutkan. Video. Enggak. Apa itu? Video itu kan melakukan hal yang menyenangkan. Itu tips untuk mengurangi stres. Melakukan hal yang menyenangkan itu pasti mengurangi stres. Menurutku pasti. Ya tapi kan sekali lagi namanya mobilitas dibatasi. Dan harus dibatasi. Iya. Karena kalau aku pribadi sesederhana ini aja sih. Sederhana
sumpah kode etikku sih gitu kan sebagai perawat. Nah, tapi yang paling aku betul-betul poin paling besar adalah aku benar-benar bisa berdamai dengan diri sendiri. Iya. Di situ aku benar-benar ini Win terbuka kayak soal-soal ternyata selama ini memang baperan sih gitu loh. Dan itu harus ku hindari. Dan itu benar-benar ngebuka banget pikiranku. Kesimpulan dari itu semua sih sebenarnya lebih ke bagaimana kamu mampu sih, Boy. Nah, jadi kita sebenarnya lebih membahas tentang bagaimana membedah stres sih. Iya. Karena kalau menyampaikan tips dan trik, ya sekali lagi kalau aku saranin lebih baik memang ke psikolog. Iya, dan bahkan apa ya, kami pun anak psikolog yang kuliah psikolog pun hati-hati banget untuk bisa mendeklar sesuatu hal, ya kan? Karena apa ya? Dan aku yakin kamu sudah juga berpikir hal yang sama gitu. Semakin kamu ngerti ilmunya, semakin kamu hati-hati untuk menjelaskannya. Iya. Ya kan, dan aku juga di kami kan seperti biasa gitu, yang boleh mendiagnosis lebih lanjut ya orang-orang yang sudah kuliah S2 dan betul-betul ngambil gelar profesi. Sama kayak kamu kan di keperawatan dan di apoteker. Sesuatu yang lebih teknis pasti diserahkan ke ahlinya yang sudah mengambil gelar profesi. Walaupun kami sebenarnya sudah diajari hal-hal dasar tentang itu, tapi sekali lagi kami nggak punya sesuatu hal wewenang yang lebih untuk bisa mendiagnosis seseorang. Walaupun sebenarnya secara pribadi orang ini kayaknya begini deh, tapi itu apa ya, cukup di kita aja. Dan bagaimana cara kita membahasakan ya, kamu ke psikolog aja deh. Iya. Kalau kamu agak gimana mungkin kamu ke psikiater aja deh. Kan psikolog dan psikiater kan beda tuh, Boy. Itu sih intinya dari aku, karena aku tahu kapasitasku dan aku tahu kapabilitasku. Dan aku yakin juga kalau di perawat pasti dijelaskan hal semacam itu kan. Iya. Karena kalian kan pasti berhubungan dengan pasien dan secara nggak langsung kalian belajar tentang hal gitu. Iya, benar. Makanya poinku jika memang misalkan stres itu juga termasuk dalam proses mental health, ya sebaiknya memang mencari solusinya di orang yang ahli sih, orang yang benar-benar paham dan orang-orang yang sepatutnya memang harus direkomendasikan sesuai bidangnya, keahliannya. Tapi apa ya? Untuk beberapa hal kalau hanya sekedar teman ngobrol, Iya. teman ngobrol semua orang bisa gitu. Benar. Dan aku juga kadang-kadang juga sering dengarkan teman-temanku cerita kan tentang hal-hal yang berhubungan dengan gangguan-gangguan dan lain sebagainya, tapi tidak memvonis dan tidak menyatakan kamu ini begini, kamu itu begitu, nggak boleh. Gitu, Boy. Oke. Terlalu berilmu kita, Boy. Terlalu berilmu, Boy. Betul kita. Nah, apalah siapa tahu ini bisa kita tonton ntar ke depannya, bagus juga nih. Kita kan terkenal dengan nyampah daripada ilmu, Boy. Bener. Kenapa season 3 jadi berilmu, Boy? Iya, bukan berilmu sih, kayak season, jadi berjalan secara runtun. Oke, langsung aja Win, kita akhiri. Iya. Makasih, dadah. Dah.